Pas ngeliat, nah itulah ada pocong. Ada pocong. Pocong depan pintu belakang, dia masuk ke lewat pintu gitu, tembus. Nah di situ saya ngeliat kuntilanak Di pohon yang goyang tadi. bukan di sebelahnya, di seberangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gua ngedatangin salah satu narasumber lagi nih. Dia tuh punya pengalaman tentang kejadian waktu dia main ke salah satu daerah, yaitu daerah Parung. Dan pas lagi main, ternyata si orang ini tuh ditampakin yang namanya kuntilanak sama pocong. Dan lu tahu, di belakang rumahnya ini tuh itu ada yang namanya kuburan, dan kuburannya tuh banyak banget. Udah bisa ngebayangin kan betapa horornya itu lokasi, dan kejadiannya itu sekitaran tahun 2010 atau 2011-an. Ya pada masa itu mungkin Parung nggak wah kayak sekarang gitu, apalagi dan menurut si orangnya tuh kondisi Parung itu pada saat itu tuh ya selisih rumahnya tuh kayak beberapa meter gitu, nggak yang dempet-dempetan kayak sekarang-sekarang. Dan itu tuh udah bener-bener serem. Gua pun ngedenger ceritanya tuh bener-bener kayak wah, bisa begitu gitu ya. Nah buat lu pengen tahu keseruan ceritanya kayak gimana, lu wajib pantengin cerita ini sampai habis. Dan gue mau ngingetin lagi nih, buat lu yang mau support gua, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip atau jadi narasumber di channel gua, lu bisa kunjungi atau DM ke Instagram gua. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai langsung ke ceritanya. Gosip horor dimulai. Oke coy, sebelum masuk ke ceritanya, kita bakalan kenalan dulu nih sama abang kita yang di sebelah. Halo bang. Yuk. Namanya siapa bang? Bani. Tinggal di daerah Matraman. Oh, daerah Matraman. Sekarang kesibukannya apa bang? Karyawan swasta aja sih. Karyawan swasta aja. Sama servis-servis aja. Oh, sama servis-servis aja tuh. Jadi kalau lu misalkan nanti ada yang mau diservis apapun, ya udah lu kabarin aja nih sama abang ini. Nanti gue bakal cantumin Instagramnya di bawah pokoknya lah ya. Jadi gue tuh tadi sempat dengar kalau lu tuh punya pengalaman pas lagi selesai SMA ya, baru lulus SMA. Ya, baru lulus. Dan itu tuh kondisinya lu ada di kampung. Lagi main ke kampung temen. Oh, lagi main ke kampung. Nah, gue pengen tahu nih bang, coba lu ceritain dari awalnya tuh kayak gimana sih? Jadi tuh awalnya tujuannya tuh mau bikin film iseng-iseng. Oh, bikin film iseng-iseng. Iya, kan? Nah, temen nyaranin di kampungnya, kan di daerah Parung lah. Berangkatlah kita ke sana. Berapa orang? Sekitar 7 atau 8 orang. 7 sampai 8 orang. 7 atau 8 orang. Nah, kita ke sana pas sebelum tempat tinggalnya itu emang daerahnya emang daerah yang kayak apa ya? Emang kampung banget gitu loh. Cuman satu desa begitu. Nah, sisanya ini udah tanah lapang sama udah kuburan kebon gitu aja udah. Kayak gitu. Nah, udahlah kita sampai ke sana. Ya kan? Nah, pas malamnya ini temen nih bangunin. Sekitar jam 12 atau jam 1 malam itu. Kirain mau bikin filmnya. Iya. Tahu-tahu ngajak ke sawah. Ngajak ke sawah ngapain? Main aja. Emang lagi iseng temen-temen itu. Tak kira mau bikin filmnya juga, makanya gelap begini apa yang mau dibikin. Tapi itu sebenarnya rencananya mau bikin film apa sih? Ya cuman kayak semacam drama begitu. Jadi usulan temen semua ya saya cuman ikut gitu. Oh iya. Bukan yang buat yang gede-gede gitu enggak. Nah udahlah, berangkatlah kita ke sawah. Ya kan? Karena pada ketakutan saya ditaruh paling belakang. Ya kan? Pas arah ke sawah tuh kan lewatin jalur gelap gitu. Nah tak kira itu, saya pikir halusinasi doang gitu kan, karena rasa takut yang timbul kan. Saya lihat ke belakang, kok kayak ada yang lewat-lewat. Sampai tak pegang temen, maksudnya biar nggak ketinggalan atau apa ya, sesat sendiri lah.
Nah, tak liatin terus belakang begini. Nah, ini sosoknya emang nggak jelas karena gelap kan, tapi emang ada yang gerak. Oh, ada yang gerak. Kayak gitu, ada yang gerak terus. Lah mana paling belakang kan? Agak serem ini. Udahlah, sampai ke sawahnya deh tuh kita main, ya kan. Cuman kan namanya udah ada rasa takut, udah nggak nyaman. Udah nggak nyaman Ya kan. Ternyata emang ada teman saya juga yang ngerjain. Gitu loh. Pakai kostum. Iya. Kondisi yang ke sawah itu berapa orang? Ada sekitar 6. Emang ada yang nggak ikut. Oh, emang ada yang nggak ikut. Nah, ternyata yang nggak ikut itu nyamar. Ngerjain kita semua. Nah, saya kan waktu itu udah tatap-tatapan begitu, udah panik kan. Mau saya timpuk. Ya kan? Nah, dia ngomong teriak. Koko, jangan, ini saya. Jangan main-main, saya bilang. Ini di kampung orang. Saya bilang, janganlah begitu, udah. Balik lagi aja kita. Udah balik lah. Nah, balik kan lewat. Bukan jalur yang tadi. Kita muter lebih jauh ternyata. Muter lebih jauh? Iya, kan temen yang tahu jalannya. Nah, diputerin sama temen. Ya kan? Nah, udahlah tuh kita sempat kesasar sebentar lah di kayak kebun bambu gitu. Ya kan? Sampai ke jalan raya nih udah mau deket rumah kan. Saya disambit. Ya saya nggak tahu, dilempar batu gitu. Ada batunya. Saya pikir warga kan. Woi, maaf, ini ada orang, jangan lempar sembarangan. Ternyata teman saya lari dari tempat yang ngelempar batu tadi. Saya kan nggak tahu ada apanya. Ya saya kabur aja, udah ikut lari pokoknya. Ikut lari aja udah. Ini saya nggak tahu apa gitu keadaannya ini. Nah, pas udah ke Uber temen itu, saya berhentiin dulu. Lu ditimpuk, saya bilang gitu kan. Kagak ban, yang nimpuk lu tuh gua. Lah terus kenapa lari? Saya bilang. Kandang kambing di belakang gua goyang-goyang. Hah? Kandang kambing goyang-goyang? Nah itu ya kan yang nggak logis, kandang kambing kan umumnya kan ditancap ke tanah kan. Nah aku bisa goyang, saya bilang. Ada kambingnya? Nah itu ada, cuman pada tidur dia. Ya nggak tahu itu apa, kabur aja udah. Itu kondisi udah jam berapa? Itu udah sekitar jam 2-an kayaknya sih. Udah mau masuk subuh lah ya. Iya, udah mau masukin subuh. Nah, udahlah, karena udah capek kan, udah apa yang diekspektasikan mau bikin filmnya udah nggak ada kan, udah balik aja lah. Udah capek kan. Nah, pas balik kan ada yang belum balik itu kan. Kita ada yang misah gitu. Pas di sawah tadi. Nah, balik itu pintu dikunci. Iya, kita nggak bisa masuk dong. Nah, yang kuncinya siapa? Yang megang kuncinya itu temen yang misah. Oh, yang belakang. Yang misah. Yang pas di sawah itu misah. Tuh, di sawah kita misah. Jadi emang ada yang mau main-main dulu. Karena saya kan udah ada rasa takutnya, udah nggak betah lah di situ. Akhirnya duluan balik. Nah itu temen yang megang kunci masih di luar. Nah saya tanya nih sama temen saya, ada pintu belakangnya gak? Saya bilang, ada kayaknya Ban. Lewat mana? Kanan apa kiri? Kanan Ban. Ya udah, saya maju duluan kan. Pas ngeliat, nah itulah ada pocong. Depan pintu belakang, dia masuk ke lewat pintu gitu, tembus. Kan tembus. Ya dia nongol, saya bilang. Dia nongol. Takut kan? Udah duduk aja di depan. Itu yang lihat berapa orang? Saya doang, kan saya yang ke belakang. Oh iya. Saya mau ke belakang gitu loh, mau ngecek pintunya. Nah, udah akhirnya nunggu. Kenapa Ban gak jadi? Gelap bener, saya bilang. Saya belum ngomong sama temen-temen ini. Gelap bener, susah jalannya. Padahal mah cuman ya 3 meter atau 5 meter lah. Nah, udah karena udah tuh di situ nunggu. Nah, sekitar jam 2:30 atau jam 3-an itulah ada ayam. Jalan depan muka saya. Kan jalan utama kan, nah ini rumah cuma ada jarak sekitar 2 meter kan, atau 3 meter. Nah,
Saya curiga, kan om saya miara ayam. Jam 8 juga udah pada diem ayam. Kok ini jalan? Saya bilang. Saya udah curiga tuh. Nah, kagetlah saya. Ada kelelawar dari pohon gitu kan, biasa kan. Cuman diikutin suara batu. Duk, depan muka. Kayak jatuh. Iya, deket. Tapi nggak ada batunya. Nggak ada batunya. Duh, udah kan. Udah curiga aja. Nah, kebetulan kan ada apa namanya, bawa handphone. Udah saya pasang headset aja. Gitu kan. Nah, udah makin merinding itu, udah nggak beres, pohon udah goyang-goyang sendiri. Jadi pohon itu doang yang goyang satu, yang pas batu jatuh truk gitu. Tuh, nggak beres saya bilang nih. Mau masuk dikunci, mau keluar udah nggak ada tempat lari itu udah nggak ada. Mau kemana udah nggak ngerti. Emang rumahnya jauh-jauhan? Nggak, apa ya, bisa dibilang jauh-jauhan, kan masih hitungannya masih kampung waktu itu. Kampung banget, mau ke kanan udah area kosong begitu. Mau ke kiri kan tempat yang tadi kambing goyang. Kambing goyang. Mau ke belakang udah yang tadi pocong lewat. Iya. Mau ke depan arah sawah lagi. Ya. Udah bingung ini. Udah kita tunggu udah. Sampai akhirnya dari pohon yang goyang itu udah alihin aja mata gitu kan. Nah, di situ saya ngelihat kuntilanak di pohon yang goyang tadi. Bukan, di sebelahnya, di seberangnya. Jadi kan pot yang goyang ini kan yang dekat rumah nih. Nah, ini yang seberang jalannya. Dia duduklah di situ. Saya merinding lagi saya. Yang lihat berapa orang? Baru saya. Saya belum publikasiin sama teman-teman ini. Yang kiri kanan saya. Ya kan, temen udah mulai celingak-celinguk kan. Jangan lihat ke atas, saya bilang. Masih belum dengar tuh dia, tapi masih belum lihat. Nah, saya di situ mikir positif lagi aja. Apa saya salah lihat kali ya? Tapi semakin saya liatin dari ujung kepala sampai ujung leher sini, itu makin kesemutan. Makin kesemutan. Gak beres ini, saya bilang. Udah saya rangkul kan teman saya ini. Jangan ada yang lihat ke atas ya. Ribet ini, saya bilang. Emang dasar latah. Dia berdua ngelihat ke atas itu. Akhirnya bener-bener ditegesin ngelihat juga. Udah, kita berdoa masing-masing sesuai dengan agamanya. Ya kan? Udah deh tuh. Kita udah bingung kan mau gimana, mau lari udah nggak tahu. Tapi dia di situ duduk manis. Jadi lumayan panjang gitu loh. Nih apa ya? Emang kayak cewek dan rambutnya panjang, cuman mukanya nggak kelihatan. Rambutnya tuh ke depan semua. Ya Allah, ini gimana? Saya bilang. Udah tuh bingung kan. Udah, yang satu udah sampai apa namanya, teman saya ini udah sampai kayak gimana ya? Kayak orang ngambek gitu loh. Tapi sebenarnya takut gitu. Takut. Ya, tolong Bapak, anakmu ini gimana? Tolong Bapak, udah seperti itu gitu loh. Udah sampai kayak begitunya. Udahlah, nah selang ada setengah jam barulah teman-teman ini baru pada balik. Nah, saya suruh masuk semua. Masuk udah semua. Kenapa? Udah masuk. Udah kedinginan ini kita di luar. Saya bilang begitu. Nah, saya minta segelas air di belakang tuh yang tempat tadi pocong datang. Saya takut juga dong dikagetin. Ya kan, saya lihat kiri kanan dulu ini, takutnya dia nongol kan. Udah, ternyata nggak ada kan. Nah, disitulah yang dua ini udah lemes kan. Karena udah saking ketakutannya. Udah, cuman di situ saya masih penasaran. Takut sebenarnya. Tapi penasaran. Apa saya salah lihat? Saya intiplah dari jendela. Masih ada. Sosok kuntilanaknya? Masih ada. Sampai kita akhirnya mutusin buat istirahat kan semuanya. Pada nanyain emang, itu pada kenapa Ban? Udah, nanti aja kita cerita. Dia masih ada di depan, saya bilang. Ya kan? Nah, di posisi kan ruang tidurnya di sini kan, ini ruang tamu, masih bisa ngelihat ke sana. Nah, pas kita mau tidur ini, saya masih penasaran lagi.
apa saya masih salah lihat? Saya intip lagi, ternyata emang masih ada. Nggak kabur-kabur itu? Tidak, berbayang pun tidak, hilang pun tidak. Pokoknya diem aja di situ. Diam, nggak bersuara pun, sama nggak bersuara juga. Tapi memang di situ apa namanya? Apa saya masih salah lihat? Saya lihat lagi, ada sampai 5 kali saya lihat. Dan itu masih tetap ada? Masih tetap ada di situ, dan sampai ada kondisi yang teman saya juga yang udah ketakutan itu udah nggak mau tidur sendiri. Ditemenin jadinya? Dia kita rame-rame jadinya udah kayak ikan asin. Nah, sudahlah. Nah, pas mau tidur itu juga ada suara aneh. Suara apaan? Entahlah, kayak apa yang ngegereng gitulah di sebelah kamar. Cuman kan posisi kita udah di dalam dan saya udah takut juga kan. Ya udahlah, saya paksa tidur. Nah, udah masuk pagi. Ya kan? Nah, saya tuh datang ke pohon itu lagi. Saking saya salah lihat gitu loh. Ya ternyata emang di pohon itu nggak ada apa-apa. Nggak ada karung. Ada dahan, apa namanya, dahan pohon gitu. Cuman nggak setinggi yang saya lihat semalam. Jadi ya memang mungkin itu yang saya lihat gitu loh. Nah, saya keliling lagi kan, yang semalam ada pocong kan di belakang. Saya ke belakang juga. Takutnya sih saya salah lihat lagi gitu loh. Ternyata di belakang rumah itu memang kuburan. Wow. Emang pas baru pertama kali di situ nggak tahu kalau di belakang kuburan? Tidak dikasih tahu. Dan saya juga tidak nanya. Oh, pantes. Ya sudahlah. Apa namanya, ya udah. Saya udah nggak mau lagi di situ. Nggak mau lagi. Berarti itu cuma 1 hari doang di situ? Sebenarnya kita 3 hari. 3 hari. Cuman itu posisi di hari kedua sebenarnya kejadian itu. Di hari ketiga kan udah semakin udahlah, saya udah nggak mau keluar. Kayak gitu, karena emang daerahnya tuh emang jarak rumahnya tuh sekitar adalah puluhan meter. Oh, ada puluhan meter. Berarti kampung banget ya? Ya. Kayak seperti itu. Itu tahu nggak apa dikasih tahu setelah ngelihat kejadian itu historinya di daerah itu tuh apa gitu, tempat apa? Enggak, namanya kita dulu masih ya cuma main. Oh, cuma main. Sama iseng bikin video kayak gitu aja. Dan itu di belakang kuburan umum apa kuburan pribadi gitu? Wah, itu saya udah nggak expect apapun sih. Tapi banyak kuburannya? Ada sekitar 10 sampai 20 lah. 10 sampai 20. 10 sampai 20 perkiraan. Kayak begitu. Terus yang ngeliat kejadian itu berarti cuma 3 orang doang? Yang nyaksiin lama emang kita bertiga. Terus sisanya ngalamin kejadian yang sama atau enggak? Ada yang sama tapi beda tempat. Beda tempat. Nah, waktu itu kan saya sama adik saya. Nah, dia ini termaksud yang misah tadi. Nah kan, nah di sana itu dia tuh kayak diikutin kuntilanak katanya. Cuman saya tanya lagi, emang jelas? Ya dia bilang udah keburu takut, udah nggak mau lihat. Udah nggak mau lihat. Iya. Pas masih di sawah. Iya, jadi dia pulang belakangan misah itu. Dan itu nggak dilihat sama dia karena udah takut, jadinya ya udahlah kabur karena aja. Sudah takut. Karena pas posisi tidur itu juga udah dia nempel sama saya jadinya. Ada pacarnya pun sudah dilupakan. Parah juga ya. Itu Bogornya tuh daerah mana sih? Parung belah mana? Saya kurang tahu sih. Cuman intinya itu emang apa sih yang kampung banget yang cuman ada jalur buat mobil itu cuman satu begitu yang 2 arah. Kayak begitu udah. Yang kalau kemana-mana sekolah juga mesti pakai motor. Jalan kaki itu udah terlalu jauh. Kayak begitu. Kayak itu daerah yang ya lumayan. Terus sampai ada yang aneh-aneh lagi, ada yang kesurupan atau apa setelah dari itu? Kalau yang kesurupan sih nggak ada. Alhamdulillahnya sih nggak ada. Kalau itu cuman itu mah dicerita lain aja itu. Emang saya pernah ngalamin itu juga. Cuma itu dicerita lain. Gitu ya. Wah, set.
Ya serem juga sih kalau masuk kampung orang. Dan itu kejadiannya sekitar tahun berapa? 2010 2011 lah. 2010 Iya kan 2011. 2009 itu saya lulus SMA tuh. 2010 2011 lah. Oh, iya berarti itu memang masih kampung-kampungnya banget sih Parung. Mungkin kalau sekarang mah udah nggak kayak gitu kali ya. Ya sudah beda Udah mungkin. beda kan. Ya sawahnya ada, cuman rumahnya lebih rapet. Mungkin. Iya. Tapi udah dari situ pernah ke situ lagi? Kalau ke situ lagi enggak sih. Udah nggak pernah lagi. Oh udah nggak pernah lagi. Bukan karena kapok sih, karena lupa jalannya aja. Terus bisa tahu rumah itu dari siapa? Memang itu temen. Oh rumah temen. Iya. Oh. Dan nggak ada keluarganya? Ada, cuman waktu itu emang kebetulan lagi ke rumah saudara yang di kota katanya. Kayak gitu. Jadi rumahnya memang dipakai buat teman-teman yang pas ke situ aja. Ya sebenarnya sama keluarga emang cuman kebetulan aja. Cuman kebetulan aja kan. Tapi ya emang kalau ngeliat pocong kayak gitu sih ya serem. Tapi emang abang bisa ngelihat sebenarnya kayak gituan, hal kayak gitu? Kalau untuk ngelihat sebenarnya nggak tahu juga. Cuman kalau yang waktu itu memang cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Nah kalau sosok yang pocong itu kelihatan nggak mukanya? Enggak. Jadi pas ngelihat itu pas udah tembus atau gimana? Jadi emang posisinya dia udah gerak gitu pas lagi mau ngelihat seperti ini, nengok begitu kan. Nah dia itu di posisi udah bergerak gitu. Nah udah tembus pintu. Udah ya saya pikir juga apa namanya temen, tapi masa temen nembus pintu? Nah iya sih, nggak mungkin juga. Udah kayak Casper tembus. Nah itulah makanya udah nggak berani lagi ke belakang. Udah saya lebih milih duduk di depan. Nah itu kan kejadian di mana di malam kedua. Nah sebenarnya kalau di malam ketiganya itu ada kejadian apa lagi? Udah enggak sih, saya udah lebih baik udah dengerin headset, udah tidur. Udah tidur. Sebenarnya sih yang gejala kayak ibarat kata kayak apa ya? Kayak perkenalannya sih di hari pertama itu. Jadi saya lagi ngerokok depan kamar itu. Nah, ini di sebelah kanan saya kan emang kosong juga kan. Nah itu berisik banget. Nah suara apa? Nggak ada barangnya. Berisiknya tuh apa nggak tuh? ada, hewan nggak ada. Jadi kayak ibarat kata kayak daun-daun gimana sih? Kok daun bergesekan gitu kan? Oh iya iya paham, Nah, paham. kayak begitu suaranya. Cuman dilihat nggak ada. Berarti itu rumah angker kali ya? Ya apa karena dekat kuburan kali? Bisa jadi. Nah cuman emang saya ada di dalam rumah itu ada curiga. Saya nggak tahu sebenarnya. Cuman kayak curiga aja gitu loh. Gimana sih kayak ngelihat satu lukisan macan. Bilang ini ada isinya, saya bilang gitu. Padahal mah saya nggak tahu. Ternyata emang ada, dia bilang. Ini buat yang jaga rumah, kata yang punya rumahnya seperti itu. Ngerokok bang ya? Iya nggak apa-apa. Itu kondisi rumahnya gede nggak? Kayak apa ya? Kurang lebih sih setengahnya lokasi ini. Setengahnya lokasi ini. Ya hitungannya sih kecil ya. Cuman Iya. kalau dibilang serem, kalau rumahnya jarang-jarang kayak di kampung gue juga itu serem banget sih kalau jarang-jarang kayak gitu. Dan banyak pohonnya. Banyak pohon. Dan banyak pohonnya. Pohon apa aja tuh? Saya nggak tahu. Jenis-jenis pohon saya jujur aja saya kurang tahu. Terus Cuman yang emang di depan itu pohon gede. kayak pohon apa ya? Kayak pohon jambu lah. Ukurannya ya, bukan pohonnya. Saya kurang, ukurannya kayak pohon jambu kayak gitu. Itu emang, waduh. Dan itu ngalaminnya kejadian di tahun 2010-2011an. Iya. Berarti pas selesai lulus SMA ya. Iya. Dan udah nggak pernah ke sono lagi sampai sekarang. Udah enggak. Terus bikin videonya jadi apa enggak? Sebenarnya sih jadinya nanggung. Jadinya nanggung. Jadinya nanggung. Lah kok Video nanggung? itu. Iya, karena udah apa ya? Ibarat kata udah capek mungkin karena rasa takut itulah. Dan itu juga kejadiannya kan tengah malam. Dan memang rencana bikin videonya itu malam apa siang? Nah, waktu itu saya nggak di briefing soal itu. Jadi waktunya tag saya udah ikut. Jadi waktunya saya aja. Kayak gitu. Sisanya saya pengen liburan sebenarnya. Ya sekalian lah liburan gitu ya kan, jalan-jalan.
Aduh, iya benar sih, serem juga sih itu ngeliat pocong sama kuntilanak, apalagi ngeliatnya tembus, dan itu pun diperhatiin sampai pagi pun sosoknya masih ada nangkring di pohon kan ya. Kalau pas paginya udah enggak. Udah nggak ada. Pas mau tidur itu saya lihat lagi masih ada memang. Oh, pokoknya pas sebelum tidur lah itu masih ada kan. Masih. Dan udah dilihat beberapa kali pun masih tetap ada. Masih tetap ada. Aduh. Pokoknya ya buat lu tuh, buat yang main daerah Parung, mungkin lu tahu lokasinya di mana, lu bisa cek aja. Patokannya jalannya cuman sepetak, tapi mungkin kalau untuk sekarang sih udah ada perubahannya kali ya. Oh iya, dan gue juga mau ngingetin lagi nih buat lu pada nih, kalau mau, lu tuh punya jasa apa bang? Servis apa? Servis laptop sama komputer doang. Oh, servis laptop komputer tuh bisa panggil abangnya, nanti gue cantumin alamat Instagramnya di deskripsi gue. Jadi kalau misalkan lu ada apa-apa, butuh servis komputer, laptop dan lain-lain, lu bisa kabarin abangnya. Ya mungkin ceritanya cukup sekian aja kali ya. Ya menurut lu gimana? Itu sih memang menurut gue sih kalau misalkan pas lu ngeliat setan atau pocong, apalagi kondisinya belakangnya kuburan, ya serem sih. Dan kalau lu nih mau pergi kemana dan lu belum tahu lokasinya, lu tanya-tanya dulu dah ada kuburan atau enggak. Atau pas lu datang nih sampai wah udah gelagatnya udah nggak enak nih, ya lu cari dah, lu tanya kek. Ya setidaknya kalau ada apa-apa kan lu tahu nih, oh emang kawasannya udah serem aja gitu kan. Nah mungkin cukup sekian aja ceritanya. Gua Samsul undur diri dan Bang Bani undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.